Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang arkanul i'rab. Arkanul i'rab atau arkanul i'rab. Apa itu arkanul i'rab? Rukun i'rab. Rukun i'rab. Jadi i'rab itu punya rukun-rukun apa aja? Ada 4 rukun i'rab. Arkanul i'rab arba. Jadi i'rab itu punya 4 rukun. Kita urutin aja dari yang pertama adalah nau'ul kalimah atau jenis kata. Nah, jadi yang paling penting ketika kita ingin mengi'rab itu kita harus tahu ini jenis katanya apa gitu. Kemudian ada yang namanya hal atau di sini dinamakan kedudukan. Kedudukan itu bisa dibilang juga posisi. Kemudian kita tahu hukumul i'rab. Hukum i'rab itu apa? Hukum i'rab itu adalah nama i'rabnya. Seperti apa? Ada yang namanya marfu, mansub, dan lain-lain. Nah, ini adalah nama i'rab atau hukum i'rab. Nama-nama perubahannya marfu, manfu, atau bisa dibilang rofa, nasab, dan lain-lain. Nah, hukum i'rab ini akan kita bahas lebih lanjut. Terus ada yang namanya yang terakhir alamatul i'rab, tanda. Tanda i'rab. Tanda i'rab itu kayak tanwin. Maksudnya bukan tanwinnya, harokat, fathah, dhamma, kasroh, baik itu tanwin atau enggak tanwin. Terus huruf itu seperti alif, waw, ya, nun gitu. Nah, 4 hal ini menjadi wajib ketika kita ingin mengi'rab sesuatu. Walaupun nantinya ketika kita mengi'rab itu kadang yang didahulukan justru bukan nau'ul kalimah atau jenis katanya. Contohnya ketika kita ingin bilang zahaba zaidun, ketika kita ingin mengi'rab zahaba zaidun, yang kita i'rab pertama yang kita i'rab zaidnya ya. Zaid itu adalah fa'il. Tahu dari mana? Tahu dari macam maknanya zahaba. Zahaba ini ini fi'il. Dia artinya pergi, sehingga ada pertanyaan lanjutan, siapa yang pergi? Zaid. Zaid ini berarti fa'il. Fa'il itu hukum i'rabnya marfu. Terus tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya dhammah di sini. Nih.
Sehingga kita bilang wa alamatu rafihi dhammah. Tuh. Nah, kenapa tandanya dhammah? Karena dia li'anahu isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, ini 4 aspek ini kita sebutin, tapi mungkin agak ke bolak-balik. Nah, kita coba urutin ya dari pertama. Di sini fa'il. Nah, fa'il ini berarti hukum i'rab. Hukum i'rab. Hal. Berarti ini yang nomor 2. Ini nomor 2. Terus marfu ini hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya. Ini nomor 3. Nah, terus alamatu rafihi dhammah itu adalah nomor 4. Terus li'anahu isim mufrad ini nomor 1. Nah, intinya ada 4 aspek ini setiap kali kita ingin mengi'rab. Itu. Kenapa sih harus mengetahui 4 aspek ini? Nah, dan kenapa naul kalimah ditaruh pertama? Sebenarnya ini kebolak-balik juga nggak masalah. Cuman ini biar kita mudah memahami, kita taruh naul kalimahnya di awal. Nah, kenapa kita harus mengidentifikasi jenis kata? Oh, ini jenis katanya apa? Ini namanya isim mufrad. Karena Zaid itu cuma satu, tunggal. Gimana kalau contohnya zahabal muslimun. Nah, muslimun ini kita identifikasi sebagai namanya jamak muzakkar, isim jamak muzakkar salim. Sehingga apa? Sehingga ketika kita i'rab kita tahu nih bahwa tanda i'rab dari kata ini adalah fa'il marfu. Nih, wa alamatu rafihi waw. Waw menjadi tanda i'rab di sini, huruf waw. Al-wawu. Nah, waw di sini menjadi tanda i'rab. Kok bisa tahu tandanya waw? Ya karena kelihatan di sini sih. Karena apa? Karena dia li'anahu isim jamak muzakkar salim. Gitu kira-kira. Jadi identifikasi jenis kata itu dilakukan pertama dengan tujuan kita bisa menentukan tanda i'rabnya. Jadi tanda i'rab, yang namanya tanda i'rab alamatur rafihi ini menyesuaikan dengan ini jenis kata. Jadi naul kalimah itu menentukan jenis atau tanda, jenis kata itu menentukan tanda yang akan digunakan gitu. Begitu saja kira-kira. Gampang. Nah, tahu hukum i'rab dari mana? Hukum i'rab sama hal ini kita pelajarin di bab selanjutnya, yaitu bagian ada yang namanya marfu'atul asma, mansubatul asma, dan lain-lain. Ada marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rofa. Jadi kita pelajari yang namanya kedudukan dan hukum i'rabnya. Kedudukannya marfu, ini namanya kedudukan hal. Terus setelah tahu
Halnya apa? Salah, maksudnya ini namanya hukum i'rabnya marfu'at nih. Marfu'at ini punya hal atau kedudukan ada berapa? Ada 7 hal atau ahwal ya kalau jamaknya. Nah, apa aja tuh marfu'atul asma? Ada yang namanya fa'il, naibul fa'il, dan lain-lain. Shadaqallahul azim.